Halo teman-teman sobat kuliner, kali ini kita berada di Kelapa Gading. Di pojokan Kelapa Gading ada cafe, apa nih namanya Coach? Philo Coffee. Philo Coffee. Dan saya bersama dengan Coach Frans Budi Pranata. Yes. Beliau ini jago banget, hebat banget di bidang finance, sampai pernah menjadi Best direktur finance ya, Yeah. CFO di Zalora. Tahu dong, startup yang booming banget tahun berapa tuh, 2015-2016 Betul. lah ya. Dan sekarang beliau di YouCoach. YouCoach. Ada satu aplikasi. Tapi menurut saya ini pencapaian yang hebat menurut saya ya. Tentu kita mau berkenalan lebih dalam gimana ceritanya dari awal kok Iya. tiba-tiba bisa jadi direktur finance. Memang backgroundnya orang finance ya Coach? Ya, saya memang backgroundnya dari akuntansi Fakultas Ekonomi UI. Oke. Tapi sebenarnya waktu saya SMP, saya itu bilang sama orang tua saya mau jadi pastor. Karena saya tuh sama uang nggak terlalu ya, maksudnya uang ya sekedarnya aja gitu. Oke. Tapi orang tua bilang, enggak, kamu harus ikutin kakak kamu ekonomi, dan kamu harus punya keluarga gitu ya. Jadi akhirnya saya ikutin. Jadi Kenapa kok kepikir jadi pastor? Apa ada background keluarga yang pendeta atau apa gitu? kalau ayah saya memang orangnya baik banget. Jadi kalau ketemu orang itu suka bagi baju dan sebagainya ya. Saya nggak ada background seperti itu sih, nggak ada. Oh gitu. Tapi mungkin kepikir apa lebih berjiwa sosial gitu kali ya? Memang karena saya waktu kecil itu kan orang yang sangat minder, dan keluarga saya kayak sederhana banget deh. Apalagi 8 bersaudara. Ayah saya tuh pemilik salah satu mikrolet misalnya. Kadang dia nyetir juga, kadang dia suruh orang gitu. Jadi dari keluarga yang relatively sederhana dan uang yang serba terbatas. Sehingga saya kebetulan mama saya nanamkan pentingnya pendidikan, pentingnya takut akan Tuhan. Mama saya tuh ini sih cukup religius ya, ke gereja apa segala macam, dia sangat spiritual lah. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan itulah yang membuat saya rajin belajar, karena dia bilang pentingnya pendidikan gitu. Coach Fran anak keberapa dari 8 bersaudara? Saya anak ke-6 dari 8. Oke. Berarti pas waktu kuliah itu apa, sudah ada dana buat sekolah dari kakak-kakak apa gimana? Nah, kebetulan saya masuk Fakultas Ekonomi UI, which is hanya 100.000 satu semester. Karena negeri ya? Karena negeri. Dan waktu itu pendidikan masih murah ya? Masih murah, dan beruntung malah saya dapat beasiswa lagi. Oh, dapat beasiswa? Dari Sanwa Bank, sehingga semester 2-nya itu saya nggak bayar sama sekali. Gitu. Malah saya dikasih uang saku. Dan yang tadinya itu nggak berminat di finance, gimana memunculkan passion? Iya, jadi memang waktu saya SMP, SMA, saya pengen bisa sekolah di Harvard. Walaupun saya nggak anak yang tidak mampu ya, dari keluarga tidak mampu, pengen sekolah tinggi, jadi saya mempersiapkan. Saya ingin masuk SMA yang terbaik, waktu itu SMA Canisius. Saya pengen masuk UI gitu. Jadi saya ikutin bimbel, saya kuatin di matematika dan bahasa Inggris. Jadi saya rajin belajar sampai bahasa Inggris saya di rapot itu nilainya 10. Tapi sempat ini daftar ke Harvard University tadi? Enggak, karena saya nggak mampu ya. Nggak mampu, itu mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Gak apa-apa lah ya, cita-citanya setinggi langit ya. Iya. Paling nggak masuk UI udah kampus favorit lah sejelek-jeleknya ya. Sejelek-jeleknya one of the best university ya Iya. di Indonesia. Iya. Terus ngambil apa? Accounting itu kan ada Saya penjurusan tuh. Accounting ya, karena kakak saya berhasil di accounting juga, tapi di Atmajaya. Dan itu sudah enjoy, udah bisa menikmati itu. Nah, kuliah di situ tuh. Jadi gini, ternyata saya cukup talented di accounting. Tapi passion saya itu sebenarnya ngajar, berbagi gitu. Iya, iya. Jadi setelah saya jadi best CFO, malah saya waktu kerja di Kuwait ya, itu dikasih apartemen mewah. Saya malah kepikir buat Indonesia. Saya lihat ada Mary Riana, ada Bong Chandra. Malah saya pengen balik ke Indonesia. Oh, jadi semangat passion tadi setelah apa?
Kan saya lihat profil Coach Fran S2 di luar ya. Ya, saya dari MBA dari Newport University Amerika. Jadi saya dapat beasiswa tuh waktu saya kerja di Mentos. Itu dual degree ya. Di IMNI Menteng, lalu MBA Amerika wisudanya. Oh, jadi kuliah di Indonesia tapi double degree. Double degree. Oh, gitu. Setelah lulus langsung kerja di luar atau setelah lulus saya Jakarta? Kerja di Ernst & Young Public Accounting. Oh, di Ernst & Young. Oke. Yang cukup besar. I see. Saya sempat dikirim ke Singapura itu 1 minggu ya. Dan menariknya adalah saya itu sebenarnya kuat di bahasa Inggris. Oh, oke. Ini sambil gerimis-gerimis kita, tapi belum deres nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Ini karena di dalam kafenya itu nggak terlalu gede, banyak orang kerja juga. Ini di sampingnya ini tempat futsal, Iya. seru nih. Seru. Oke, EY ya, Ernst & Young. Nama yang tidak terlalu asing bagi saya. Saya dulu orang IT di Toyota. Oh ya? Ya, jadi sempat ketemu lah auditor-auditor. Iya. Itu di Indonesia, EY-nya. EY itu di Indonesia, dan yang saya senengnya karena bosnya orang bule. Dan kita di training di Singapura sampai beberapa minggu sih sebenarnya. Di EY sana? Di EY Singapura. Oh. Dan saya pertama kali ke luar negeri gara-gara EY. Saya 2 kali di SEP Clemenceau Avenue. Oh iya. Ada pelatihan di situ. Oke. Tapi kita ngomonginnya Iya. bisnis nyambungnya ke kuliner, tapi seru lah. Kita pokoknya belajar banyak kehidupan ya. Dari Coach Fran ini kita ngomongin keuangan. Nanti kita akan buatkan video lagi tentang bagaimana mengakses permodalan, baik lewat lembaga perbankan maupun waralaba. Tapi ini video perkenalan dulu dengan Coach Frans, dan mungkin gimana tuh ujuk-ujuk kok bisa ditunjuk jadi Chief Finance Officer tuh di Zalora itu. Oke, jadi itu gara-gara LinkedIn. Oh, LinkedIn. Iya, jadi rupanya saya dihubungi sama CEO-nya Zalora Asia Pasifik. Gara-gara LinkedIn. Jadi LinkedIn itu platform yang membantu mengconnect profesional. Yes. Jadi saya punya juga. Ya, akhirnya saya dihubungin. Lalu kebetulan yang menginterview saya itu CEO Asia Pasifik, dia lulusan dari Harvard. Oh, nyambung nih Harvard. Nyambung. Nyambung ya. Dan dia partner dari McKinsey di Eropa. Oke. Jadi saya kagum sama profilnya. Oke. Nah, Coach, nyambungin tadi dari EY ada ini kerja di tempat lain lagi. Oke, dari EY setelah itu saya sebagai assistant controller di pabrik permen Mentos. Oh, di permen Mentos. Iya, gara-gara ditawarin, wah dikasih mobil, dikasih beasiswa, terus gajinya 2 kali lipat lebih. Akhirnya ya saya pindah. Kalau nggak salah Coach Fran udah PhD juga kan? Udah doktor ya? Setelah MBA itu saya ambil, waktu saya kerja di Kuwait, saya ambil doktor in Management Studies. Di mana? Di India, di Pune. Di India? Iya. Wow, bisa muter-muter ya nyambungnya ke India ya. Iya. Nah, sambungan Zalora tadi, apa yang membuat dia tertarik dengan profilnya Coach Fran ini? Titik mana yang dia anggap ini, wah ini cocok ini jadi CFO-nya Zalora? Ya pertama karena saya pengalamannya cukup luas dan saya pernah di supermarket juga ya. Di top supermarket yang ada 25 outlet, dan dia juga melihat pengalaman saya pernah bekerja di luar negeri, di Kuwait selama beberapa tahun, dan bahasa Inggris saya juga bagus karena bos di situ tuh banyak bule. Jadi komunikasi penting banget ya, teman-teman ya. Kalau mau dapat link network luar negeri ya mesti bahasa Inggrisnya dibagusin. Harus. Jangan kayak saya nih. Nanggung nih ya gitu. Oke, nah berarti sekarang kan YouCoach itu punya Coach Frans atau bikin jadi gini. Gimana tuh? Waktu pandemi terjadi, aturan saya itu ada proyek ngajar, saya partner juga di Andrew Tani Consulting yang besarin Astra ya. Nah, pada saat pandemi, aturan sebenarnya kalau nggak ada pandemi, saya harus ngajar di BNI 16 kota. Tapi gara-gara pandemi, batal semua. Nah, kebetulan saya pengajar juga di BI Institute, Bank Indonesia Institute, dan pada saat itu saya iseng, saya bilang boleh nggak saya ngintip
kan saya ngajar setengah sesi, tapi itu kan 3 hari gitu ya. Saya boleh nggak ngintip yang lain? Jadi akhirnya saya dikasih izin, saya ngintip Coach Gendro, salah satu foundernya YouCoach, online coaching apps. Lalu setelah itu kita kenalan, saya bilang, saya kasih materi saya minta materinya, terus dia lihat profil saya CFO kan. Lalu dia juga lagi cari CFO. Oh, Jadi akhirnya saya ditawarkan posisi itu. Dan tentunya dijadikan co-founder juga. Kayaknya enak gitu ya, ketemu siapa ya udah lu join ya, lu jadi CFO, kayaknya enak banget gitu ya. Iya. Kata kuncinya apa kok bisa seperti itu gitu? Ya, pertama memang kita punya, kalau saya prinsip 3C. Punya karakter, kompetensi, sama connection. Oke. Jadi saya kembangin tiga-tiganya, saya berusaha kenal orang-orang hebat gitu. Oke. Sampai saya berfoto sama 700 CEO, artis, dan sebagainya. Dan itu dipasang di mana tuh? Saya ada Galeri. poinnya di Instagram saya. Luar biasa. Jadi saya koleksi berfoto sama orang hebat. 700 orang hebat di seluruh dunia. Seluruh Indonesia dan dunia juga, di Singapura. Jadi punya karakternya baik Iya. gitu ya, kepribadiannya baik, Betul. terus punya kompetensi, ya kita punya keahlian tertentu lah. Iya. Yang kira-kira kalau nyambung dengan orang lain tuh itu tadi ada networking ya, Betul. berjejaring, jadi bisa menjadi sesuatu gitu ya. Bisa kasih manfaat Bisa ya. ngasih manfaat. Karena ternyata yang penting itu bukan hanya orang tahu apa kebiasaan Anda ya, tapi juga ya kita itu harus dikenal lah. Harus dikenal sehingga kalau orang butuh sesuatu dia ingat kita gitu. Dan bagaimana kita bisa menyentuh hati orang dan sehingga menjadi pribadi yang diingat orang gitu. Ya. Saya lihat di beberapa flyer seminar ya, kalau nggak salah Coach Fran ini juga berpartner dengan Bank mengedukasi UKM-UKM. Betul. Kita beruntung waktu Oktober tahun lalu kita menseleksi dari 270 UMKM itu punya 300.000 UMKM lebih. Nah, dari 200 sekian kita seleksi menjadi 25. Setelah itu kita coaching selama 5 hari. Di coach selama 5 hari. Selama 5 hari. Pembicaranya Iya. bukan hanya Coach Fran, Salah satunya saya, ada 10 lah. Nah, itu kita ajarin soal laporan keuangan, soal marketing, digital marketing, soal bisnis model, dan sebagainya. Jadi komplit lah ya. Diharapkan orang yang ikut inkubasi Bank itu bisa jadi lebih bagus lagi ya Ya, bisnisnya. ternyata mereka jadi maju, percaya dirinya, mindsetnya, terus juga bisnisnya, karena mereka mau kolaborasi, tadinya nggak ngerti laporan keuangan, sekarang bisa bikin laporan keuangan. Wah, ini jadi bahas itu tuh, menarik kayaknya ya. Iya. Itu khusus anak muda atau enggak? Ada yang umurnya 60, dari muda sampai umurnya banyak ya. Kalau Bank Mandiri kan ada wirausaha muda mandiri. Iya. Memang anak-anak muda di bawah 35 apa di bawah 30 tahun. lah Ini ya. kita lihat produknya. Oh, lihat produknya. Ya. Dan kebetulan dari 10 kota ya. 10 kota. Berarti apply-nya tuh ke bank masing-masing kota. Karena itu punya 56 rumah BUMN di 30 kota gitu. Itu apa binaan? Apa itu binaan UKM ya? Ya, jadi milik BUMN ada ya. kayak kantor atau rumah di mana UMKM di kota tersebut bisa display produknya, bisa di training di situ. Oke, Coach, nanti kita akan bikin video, salah satunya permodalan. Tadi kan nyambung, katanya memang ada KUR ya, Yes. tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Oke, to be continue di video kedua, bagaimana kita mengakses permodalan khususnya di perbankan. Iya. Oke, Coach Fran, Oke, thank you. makasih. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya dan liputan Kubis TV. Yes.